Shalom, berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Senang sekali kembali boleh menyapa sahabat-sahabat sekalian. Apakah saudara telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat saudara hari ini? Kami berharap saudara mempelajari pelajaran Sekolah Sabat sebelum mengikuti program ini, dan program ini tidak menggantikan tanggung jawab pribadi kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Haliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan masuk dalam pelajaran kita dan sekarang ini sudah pelajaran yang kedua dengan tema tanda-tanda keilahian. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, tolonglah kami, berikan kepada kami mata iman yang terang untuk melihat tanda-tanda keilahian anak-Mu Yesus Kristus ketika Dia melakukan tanda-tanda mujizat di atas dunia ini. Terangilah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian di dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah, pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pertanyaan yang muncul dari hari per hari. Dan bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yohanes 6 ayat 1-15. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Ini menunjukkan kuasanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yesaya 53 ayat 4-6. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Sang hamba Tuhan akan memikul penderitaan kita dan dihukum karena dosa-dosa kita. Dia menjadi korban penebusan bagi umat manusia. 1 Korintus 5 ayat 7. Kristus digambarkan sebagai anak domba Paskah kita yang telah dikurbankan. Dia menyingkirkan dosa dan memberi kita hidup baru. Kemudian ada Yohanes 6 ayat 26-36. Yesus menegur orang banyak yang mengikutinya karena makanan, bukan karena tanda-tanda rohani yang ditunjukkannya. Dia menyatakan bahwa dialah roti hidup yang turun dari sorga. Yohanes 9 ayat 1-4. Yesus menyembuhkan seorang pria yang buta sejak lahir, menegaskan bahwa kebutaannya bukan akibat dosa, melainkan untuk menunjukkan pekerjaan Allah. 1 Korintus 1 ayat 26-29, Paulus mengingatkan bahwa Allah memilih orang-orang yang dianggap lemah dan hina oleh dunia untuk mempermalukan yang kuat, agar tidak ada manusia yang dapat membanggakan diri di hadapannya. Yohanes pasal 11, Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, dan ini menunjukkan kuasanya atas maut dan memperlihatkan kemuliaan Allah. Peristiwa ini juga mempertegas Yesus sebagai kebangkitan dan hidup. Sekarang mari kita lihat pengertian judul Sekolah Sabat, tanda-tanda keilahian. Apa pengertian keilahian dan merujuk kepada siapa keilahian di dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat ini? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilahi artinya mempunyai sifat-sifat Tuhan. Keilahian artinya hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan atau ketuhanan. Jadi, fokus pelajaran ini adalah peristiwa-peristiwa di mana tindakan Yesus menunjukkan bahwa Dia bukan sekedar rabi atau anak tukang kayu, tetapi Dia adalah anak Allah yang sesungguhnya. Tindakan mujizat Yesus yang diangkat pada pekan ini adalah tanda-tanda yang membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Apa tanda-tanda keilahian di dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat pekan ini? Ada 3 tanda. Yang pertama yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang kedua, Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Dan yang ketiga adalah kebangkitan orang mati, yaitu Lazarus. Mengapa perlu tanda-tanda keilahian dan apa maksud dan tujuan dengan adanya tanda dan mujizat? Mengapa perlu ada tanda-tanda keilahian Kristus? Tanda-tanda keilahian Kristus diperlukan untuk memberikan bukti yang konkret kepada dunia
bahwa Yesus bukan sekedar seorang guru moral atau nabi biasa, tetapi dia adalah Allah di dalam wujud manusia. Nah, dalam konteks teologis dan apologetis, mujizat-mujizat ini menjadi bukti autentikasi keilahian Yesus, dan ini juga mendukung klaimnya bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup sesuai Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Bagi orang Yahudi pada waktu itu, tanda-tanda ini juga sangat penting karena mereka mencari tanda-tanda mesianik yang telah diramalkan dalam nubuat-nubuat perjanjian lama. Wilson Paroski dalam Andrews Bible Commentary halaman 1407 mengatakan bahwa kristologi Yohanes adalah yang tertinggi dalam perjanjian baru, dalam artian bahwa ia menekankan keilahian Yesus lebih jelas dan lebih konsisten daripada tulisan-tulisan rasul lainnya. Dalam menulis Injilnya, Yohanes tidak menyangkal atau meremehkan kemanusiaan Yesus. Tetapi ia ingin menunjukkan sifat dan asal-usul ilahi daripada Kristus. Dan dalam pernyataan tujuannya, Yohanes berkata, semua yang tertulis di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, sesuai dengan Yohanes 20 ayatnya yang ke-31. Inilah pendahuluan yang akan menolong saudara dan saya untuk masuk lebih dalam. Baik, kita masuk pada ayat inti kita, Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Di sana Alkitab mengatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Nah, saudaraku yang terkasih, apa kisah yang mendahului nats atau ayat inti kita pada pekan ini? Nah, kisah yang mendahului nats kita adalah tentang kematian Lazarus, sahabat Yesus. Nah, diceritakan bahwa Maria dan Marta, yaitu saudari atau saudara Lazarus ini, mereka mengirimkan pesan kepada Yesus bahwa Lazarus sementara sakit. Tetapi Yesus menunda kedatangannya dan Lazarus akhirnya meninggal. Nah, ketika Yesus tiba, Marta menyatakan keyakinannya bahwa jika Yesus ada di sana, saudaranya tidak akan mati. Nah, dalam konteks ini, Yesus kemudian mengungkapkan identitasnya sebagai kebangkitan dan hidup. Nah, kalau begitu apa pengertian kata-kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup? Apa dasar dan alasannya Yesus berkata demikian, dan mengapa hanya dengan percaya bisa hidup walau sudah mati? Nah, saudaraku, pernyataan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa atas kematian dan atas kehidupan. Ini juga berarti bahwa melalui iman kepada Yesus, maka orang percaya akan mengalami kebangkitan baik secara fisik maupun secara spiritual. Kerinduan segala zaman halaman 149 mengatakan bahwa oleh perkataannya ia menyatakan dirinya sebagai sumber kebangkitan. Nah, sini kita bisa melihat bahwa Yesus mengucapkan kata-kata ini untuk menguatkan iman Marta dan untuk menunjukkan bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dengan menyatakan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup, di dalam konteks ini, Yesus menegaskan bahwa dia memiliki otoritas untuk mengalahkan kematian. Kerinduan segala zaman halaman 149 mengatakan, sementara berusaha memberi arah yang benar bagi imannya, bagi Marta. Kenapa? Karena Marta sangat terpukul. Dan ketika Yesus mau memberikan arah yang benar terhadap iman Marta, maka Yesus mengatakan kata-kata ini, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, saudaraku, hanya dengan percaya kepada Yesus, maka seseorang dapat hidup walaupun sudah mati. Karena imannya itu membawa kepada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Sementara kematian fisik tidak memisahkan orang percaya dari kasih Allah. Dan dalam konteks iman Kristen, percaya kepada Yesus berarti menerima anugerahnya yang memberikan hidup baru dan jaminan kebangkitan. Nah, saudara, cara untuk hidup melalui iman kepada Yesus adalah dengan percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Dan hal ini melibatkan pengakuan akan dosa-dosa kita. Harus ada pertobatan, penyerahan hidup kepada Tuhan. Dan melalui iman, seseorang dapat mengalami transformasi rohani yang akan membawanya kepada kehidupan yang kekal. Sekarang kita berpindah kepada pokok pembahasan memberi makan 5.000 orang. Ada beberapa pertanyaan mendasar yang perlu kita tanyakan untuk menggali beberapa informasi penting tentang kisah ini. Yang pertama, di mana kisah ini terjadi? Yohanes pasal 6 ayat 1 katakan, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Dan menurut Markus 6 ayat 31, Yesus pergi ke wilayah itu dengan maksud untuk mengasingkan diri dan mengambil waktu untuk beristirahat sejenak bersama dengan murid-muridnya. Nah, Lukas 9 ayat 10 secara spesifik menyebutkan bahwa tempat tujuan mereka itu adalah kota Betsaida. Lantas di bagian mana kota Betsaida tepatnya Yesus memberi makan 5.000 orang? Yohanes 6 ayat 3 menceritakan bahwa Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Jadi kisah Yesus memberi makan 5.000 orang terjadi di atas gunung di sekitar wilayah kota Betsaida, tepatnya di wilayah Danau Tiberias. Nah, sekarang sudah berapa lama mereka mengikuti Yesus dan belum makan? Keempat Injil sepakat bahwa peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang terjadi saat hari hampir atau menjelang malam. Hal ini memberi indikasi bahwa kemungkinan orang banyak itu telah mengikuti Yesus sepanjang hari dan mereka belum makan. Alfa Omega Jilid 5 halaman 396 memberi keterangan bahwa banyak yang telah datang dari tempat yang jauh dan belum makan sejak pagi. Hari itu bagi mereka tampaknya laksana surga di atas bumi, sehingga mereka lupa waktu makan. Sekarang, siapa sajakah mereka yang mengikuti Yesus ini, serta apa motif dan tujuan mereka mengikuti Yesus? Markus 6 ayat 33 bagian B katakan, dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Kemungkinan mereka adalah orang-orang dari seluruh wilayah Galilea. Alfa Omega Jilid 5 halaman 395 menyebut orang banyak tersebut sebagai musafir. Dikatakan hari raya Paskah telah dekat dan dari jauh dan dekat rombongan musafir sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem berkumpul hendak melihat Yesus. Jumlah mereka makin bertambah-tambah banyaknya sehingga telah berkumpul kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya selain wanita dan anak-anak. Nah, dari antara orang banyak itu, ada beberapa motif mereka yang mengikuti Yesus. Yang pertama, ada yang datang dengan motif dan tujuan hanya untuk melihat Yesus. Yang kedua, menurut Yohanes 6 ayat 2, kebanyakan dari mereka datang untuk mengikuti Yesus karena telah melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang telah diadakan Yesus. Yang ketiga, mereka juga ingin mendengarkan pengajaran Yesus yang memuaskan dahaga jiwa mereka. Markus 6 ayat 34b katakan bahwa mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dari buku dan halaman yang sama, pena inspirasi mengatakan bahwa dia mengajarkan hal-hal tentang kerajaan Allah dan jalan keselamatan bagi mereka. Nah, sekarang apa latar belakang kok Yesus mau memberi makan? Dan apa tujuan membuat tanda dan mujizat tersebut? Injil Matius dan Markus mengatakan bahwa Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Buku Alfa Omega Jilid 5 halaman 397 memberikan gambaran bahwa di antara orang banyak itu terdapat ibu-ibu yang sedang menggendong bayi-bayi mereka dan juga banyak anak-anak yang bergayut pada baju mereka. Perhatian mereka begitu terpaku pada perkataan Kristus sehingga mereka telah berdiri berjam-jam, lupa duduk dan juga lupa waktu makan. Melihat pemandangan itu, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ia yang mengajar orang banyak mengenai jalan untuk memperoleh damai dan kebahagiaan juga sangat memikirkan keperluan jasmani sama seperti keperluan rohani mereka. Dan hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 617 bahwa belas kasihan Yesus meluas bukan hanya bagi keperluan rohani mereka tetapi juga keperluan jasmani mereka. Dalam kondisi ini, menurut penulis pelajaran sekolah Sabat Edward Sinke dan Thomas Shepard, Yesus membuat tanda dan mujizat memberi makan 5.000 orang dengan tujuan yaitu mengarahkan perhatian orang-orang kepada Kristus, roti hidup yang memberi dan menopang tidak hanya kehidupan jasmani, tetapi juga kehidupan abadi. Andrew Study Bible halaman 1368 mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya mujizat yang ditemukan di dalam keempat Injil. Dan ini merupakan sebuah pertunjukan kuasa kreatif dan juga keilahian Yesus. Sekarang apa respons dari murid-murid Yesus dan orang banyak?
Dan apa pelajaran dari tanda dan mujizat ini? Yohanes 6 ayat 14-15 berkata, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Mereka percaya bahwa Yesuslah nabi yang dijanjikan, yang mereka sedang nanti-nantikan, dan mereka ingin mengangkat Yesus dengan paksa sebagai raja dengan harapan bahwa dia akan membebaskan mereka dari bayang-bayang kekuasaan Roma. Pergerakan dan inisiatif dari orang banyak ini menurut Alpha Omega Jilid 5 halaman 406 dan 407 juga disetujui dan bahkan telah lama diharapkan oleh para muridnya juga. Nah, dari buku Kerinduan Segala Zaman bab yang ke-39, kita dapat merangkumkan beberapa pelajaran dari kisah ini. Yang pertama, dalam pelayanannya, Yesus tidak pernah menolak mereka yang datang kepadanya, walaupun harinya sangat melelahkan. Dia selalu tergerak oleh belas kasihan terhadap keperluan orang banyak. Yang kedua, Yesus peduli bukan hanya kebutuhan rohani kita, tetapi juga kebutuhan jasmani kita, dan pelayanannya adalah sebuah pelayanan yang bersifat holistik atau menyeluruh. Yang ketiga, mujizatnya dinyatakan atau diadakan untuk saat-saat yang sangat diperlukan dan semuanya bersifat memimpin orang banyak kepada pohon kehidupan. Yang keempat, kuasa Allah bekerja di tengah-tengah keterbatasan manusia. Yang kelima, dengan menengadah ke langit dan berdoa kepada Bapa, Yesus memberi sebuah pelajaran tentang ketergantungan kita kepada kuasa Allah. Yang keenam, dari kisah ini juga ada pelajaran tentang kesederhanaan, bukan kemewahan, serta pelajaran tentang bagaimana kita harus berbagi. Yang ketujuh, dalam mengumpulkan yang tersisa, ada pelajaran tentang tidak boleh ada yang terbuang. Semuanya harus membawa manfaat bagi sebanyak-banyak orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 dan juga Andrews Study Bible halaman 1254, tanda dan mujizat ini adalah satu-satunya yang dicatat dalam keempat Injil, dan hal ini menandakan bahwa mujizat ini mungkin adalah tanda yang paling penting yang menyatakan keilahian Yesus. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema sungguh dia adalah nabi. Mengapa Yesus digambarkan sebagai nabi dan sebelumnya juga dinubuatkan sebagai nabi? Yesus digambarkan sebagai nabi karena dia memenuhi nubuat di dalam Perjanjian Lama mengenai seorang nabi yang akan datang sama seperti Musa. Ini bisa kita baca di dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai 18. Nabi di dalam tradisi Israel adalah utusan Allah yang menyampaikan firman-Nya kepada umatnya. Yesus di dalam perantaraannya sebagai nabi menyatakan firman Allah secara sempurna. D.A. Carson dalam The Gospel According to John halaman 271 mengangkat hal ini. Dia katakan bahwa tidak diragukan lagi. Penyediaan roti yang begitu banyak oleh Yesus kepada begitu banyak orang di padang gurun mendorong beberapa orang untuk memikirkan peran Musa dalam menyediakan mana. Menjelang akhir abad ketiga Masehi, ada seorang rabi yang namanya Rabi Ishak berpendapat bahwa sebagaimana penebus yang pertama yaitu Musa menyebabkan turunnya mana, demikian pula penebus yang kedua akan menyebabkan turunnya mana. Jadi mereka percaya bahwa Yesus sama seperti Musa yang menurunkan mana pada waktu orang Israel di zaman dahulu, dan sekarang Yesus ini memberkati dan memberikan begitu banyak orang karena dia telah memberkati 5 roti dan 2 ikan. Apa yang digambarkan Alkitab tentang siapa Yesus menurut Yesus sendiri di dalam Perjanjian Baru? Yesus menggambarkan dirinya dengan mengatakan atau menggunakan pernyataan I am atau akulah, yang secara langsung ini menunjuk kepada identitasnya sebagai Allah yang ada sejak kekekalan. Di dalam kitab Yohanes sendiri ada 7 kali Yesus memperkenalkan dirinya sebagai akulah. Yang pertama dia memperkenalkan diri sebagai roti hidup, Yohanes 6 ayat 35. Yang kedua, sebagai terang dunia, Yohanes 8 ayat 12. Yang ketiga, dia memperkenalkan diri sebagai akulah pintu, Yohanes 10 ayat 7 sampai dan 9. Lalu kemudian akulah gembala yang baik, Yohanes 10 ayat 11 dan 14.
Yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Dan yang keenam, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Dan yang terakhir yang ketujuh, akulah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1 dan 5. Mengapa orang percaya Yesus sebagai nabi, tetapi kemudian Yesus merasa bahwa dia akan sebagai raja? Mengapa Yesus tidak sendiri mengakui dia sebagai nabi, tetapi sebagai raja sesuai dengan Yohanes 6 ayat 14 sampai 15. Ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Minimal ada 3 poin yang harus kita angkat untuk memahami pertanyaan ini. Yang pertama, orang banyak percaya bahwa Yesus adalah nabi yang dinubuatkan sesuai dengan Yohanes 6 ayat 14. Mengapa? Karena mereka melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizatnya yang mengingatkan mereka pada tindakan Nabi Musa di masa lalu. Yang kedua, orang banyak ini mengharapkan seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penindasan rohani dan memerintah sebagai raja duniawi. Tetapi Yesus menolak untuk dijadikan raja, karena kerajaannya bukan dari dunia ini, kata Yesus. Ellen White dalam God's Amazing Grace halaman 46 mengatakan hal ini. Dalam antusiasme mereka, orang-orang siap untuk segera memahkotai dia sebagai raja. Mereka melihat bahwa ia tidak berusaha untuk menarik perhatian atau mendapatkan kehormatan bagi dirinya sendiri. Mereka takut bahwa ia tidak akan pernah mendesak untuk merebut takhta Daud. Setelah berunding bersama, mereka sepakat untuk menangkapnya dengan paksa dan menyatakan dia sebagai Raja Israel. Poin yang ketiga, benar Yesus mengakui dan melihat dirinya sebagai Raja, tetapi bukan menjadi Raja duniawi yang memenuhi keinginan politik dan keinginan ekonomi mereka. Tetapi dia datang sebagai raja yang akan memerintah di dalam hati manusia dan memberikan kehidupan yang kekal. Lalu yang keempat, Yesus tidak secara eksplisit menyebut dirinya sebagai nabi. Mengapa? Karena misinya melampaui peran nabi. Dia juga adalah raja, dia adalah Mesias yang membawa kerajaan Allah di atas dunia ini. Mengapa Yesus dibandingkan dengan Nabi Musa di dalam pelajaran ini? Apa kira-kira perbedaan dan persamaannya? Minimal ada 3 poin yang membandingkan dan persamaan dan juga perbedaan antara Yesus dan Musa. Yang pertama, Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Sedangkan Yesus membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa dan memberikan kepada mereka hidup yang kekal. Yang kedua, dua-dua mereka, baik Musa maupun Yesus, adalah pembawa keselamatan dan memimpin umat Allah. Tetapi Musa hanya dapat memberikan hukum Allah dan memimpin ke tanah perjanjian secara fisik. Sedangkan Yesus membawa keselamatan kekal, yaitu tanah perjanjian yang lebih baik, tanah perjanjian secara rohani. Dan yang ketiga, Yesus lebih besar dari Musa karena dia adalah firman yang menjadi manusia dan dia adalah penggenapan dari semua janji Allah. Musa membawa firman Allah, tetapi Yesus sendiri adalah firman yang menjadi manusia. Demikianlah perbandingan antara Yesus dan Musa. Baik, kita tiba pada pokok pembahasan mengenai penyembuhan orang buta. Nah, saudaraku, di mana kisah orang buta yang disembuhkan ini terjadi? Siapa orang buta atau keluarga dari orang buta ini? Dan apakah orang buta ini minta disembuhkan dan bagaimana dia bisa disembuhkan? Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam Alkitab tidak terlalu gamblang disebutkan tempat di mana Yesus menyembuhkan orang buta ini. Tetapi kalau kita melihat konteks dekat dari cerita ini, yaitu yang pertama di dalam pasal 8 ayat 59, di sana menyatakan bahwa posisi Yesus saat itu ada di bait suci dan kemudian Yesus hilang di antara orang banyak.
Kemudian kalau kita melihat pasal 9 dalam cerita itu sendiri, pasal 9 ayat 7 mengatakan bahwa Yesus menyuruh orang yang disembuhkan tadi itu membasuh dirinya di kolam Siloam yang ada di dalam kota Yerusalem itu sendiri. Nah, fakta-fakta ini memberikan informasi jika lokasi Yesus dengan orang buta ini itu terjadi dekat dengan bagian selatan kota Yerusalem. Tetapi kita tidak tahu persis di bagian mana peristiwa ini terjadi. Nah, kalau begitu siapa orang buta ini? Di dalam Yohanes pasal 9 ayat 8, di sana mengatakan jika orang buta ini adalah seorang pengemis dan dia ini buta sejak lahirnya. Sedangkan orang tua dari orang buta ini tidak disebutkan siapa mereka, tetapi di dalam cerita ini orang tua ini menunjukkan bahwa penolakan mereka mengakui Yesus karena mereka takut dengan ancaman yang akan datang dari orang Farisi. Nah, saudara, tidak dicatat di dalam Alkitab apakah orang buta ini meminta untuk disembuhkan. Namun, kenapa sampai dia disembuhkan? Kalau kita melihat Yohanes pasal 9 ayat 3, di sana mengatakan tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ini merupakan satu-satunya bukti di dalam Alkitab yang kita bisa melihat alasan kenapa sampai orang ini disembuhkan oleh Yesus. Dan untuk melihat akan hal ini di dalam Bible Commentary jilid 5 halaman 997 di sana dikatakan bahwa bagi mereka yang mengasihi dia, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termaksud penderitaan yang dikirimkan oleh musuh atau oleh setan untuk mendatangkan kebaikan. Dalam pemeliharaan Allah, penderitaan musuh dikalahkan untuk kebaikan kita. Jadi, kalau kita melihat cerita ini, orang buta ini, walaupun dia tidak meminta untuk disembuhkan, tetapi Allah di dalam kasih-Nya, dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang termaksud sementara menderita oleh karena penderitaan yang dikirimkan oleh musuh yaitu setan. Nah, saudaraku, lalu kalau begitu, apa dasar atau latar belakang sampai Yesus menyembuhkan orang buta ini? Dan apakah ada motif atau tujuan tertentu dari juru selamat untuk membuat tanda mujizat menyembuhkan orang buta yang dari lahir ini? Dan apakah yang dimaksudkan dengan mujizat ini? Apalagi mujizat ini terjadi pada hari Sabat. Nah, saudaraku yang terkasih, tidak dituliskan dengan jelas alasan Yesus untuk menyembuhkan orang buta ini selain dalam Yohanes pasal 9 ayat 3 yang tadi kita sudah bahas. Tetapi kalau kita melihat di dalam tradisi orang Yahudi, di dalam Talmud, rabi-rabi mengajarkan bahwa penyakit ayan, ketimpangan, bisu, tulih adalah akibat dari pelanggaran terhadap aturan-aturan tradisional yang paling sepele. Dan mereka percaya juga jika penyakit ini adalah hukuman atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dan hal ini dikuatkan di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 85. Di sana Roh Nubuat mengatakan bahwa umumnya orang Yahudi percaya bahwa setiap malapetaka dianggap sebagai hukuman karena suatu perbuatan yang salah, baik di pihak orang itu sendiri maupun pihak orang tuanya. Nah, kemudian Roh Nubuat menjelaskan seperti begini. Memang benar bahwa semua penderitaan itu diakibatkan oleh pelanggaran hukum Allah. Tetapi kebenaran ini sudah diputarbalikan. Apa yang diputarbalikan? Roh Nubuat menyatakan bahwa setan sumber dosa dan segala akibatnya telah menuntun manusia untuk menganggap bahwa penyakit dan kematian sebagai sesuatu yang berasal dari Allah, sebagai suatu hukuman yang dikenakan sewenang-wenang karena dosa. Itulah sebabnya seorang yang telah ditimpa kesedihan atau malapetaka yang besar menanggung beban tambahan karena ia dianggap sebagai seorang yang besar dosanya. Jadi ini ajaran-ajaran yang dikemukakan oleh para rabi pada saat itu. Memang benar bahwa penderitaan itu diakibatkan oleh karena dosa, tetapi mereka mengajarkan bahwa itu datang dari Allah. Dan ini membuat atau sesuatu yang keliru, penafsiran yang keliru. Nah, Roh Nubuat menyatakan jika pemahaman ini membuka jalan untuk orang lain
agar menolak Yesus dan ajarannya. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu alasan kenapa sampai Yesus menyembuhkan ini. Ya, latar belakang, motif dari Yesus, kenapa sampai dia mau menyembuhkan orang buta ini? Karena saat itu ada ajaran yang mengatakan bahwa orang yang lumpuh itu sementara dihukum oleh Tuhan. Dan pemahaman ini bisa menutup jalan bagi pengajaran Yesus pada saat itu. Nah, saudara, penyembuhan yang terjadi pada hari Sabat ini, sekali lagi hal ini menegaskan jika tradisi Farisi saat itu tidak benar dan harus diubah. Dan hal ini juga menegaskan jika Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, dia tidak terpengaruh atas hari Sabat karena dia adalah pemilik hari Sabat itu, dan dia tidak terpengaruh dengan semua mandat-mandat, tradisi dan aturan yang dibuat oleh orang-orang Farisi, karena semuanya itu adalah tidak benar dan sia-sia. Dan di sini Yesus juga menegaskan bahwa penyembuhan fisik dan penyembuhan rohani itu bisa dilakukan pada hari Sabat. Nah, kalau begitu, apa respon dari orang buta setelah disembuhkan, dan juga apa respon dari orang-orang yang ada di sekitar saat itu? Nah, saudara, setelah disembuhkan, orang buta ini menunjukkan iman dan pengakuan terhadap Yesus. Tetapi ada juga respon-respon yang terjadi dengan orang yang ada di sekitar pada saat itu. Paling kurang ada 3. Yang pertama adalah tetangga mereka. Nah, tetangga ini mereka tidak percaya jika orang itu telah disembuhkan. Itu respon atau reaksi dari tetangga. Yang kedua, orang Farisi. Mereka pada saat melihat orang itu disembuhkan, mereka meragukan mujizat itu dan kemudian menuduh Yesus melanggar peraturan hari Sabat. Dan yang ketiga ini datang dari orang tua, respon yang datang daripada orang tua. Walaupun mereka sudah melihat hal itu adalah sesuatu mujizat, tetapi mereka takut mengakui karena mereka takut dengan ancaman yang akan datang dari otoritas Yahudi. Terima kasih pendeta. Selanjutnya, apa pelajaran dari kesembuhan orang buta tersebut? Tentu ada beberapa pelajaran penting yang boleh kita pelajari dari kisah kesembuhan orang buta dalam Yohanes pasal 9 ini. Di antaranya, yang pertama, gantinya sibuk mencari-cari siapa yang telah melakukan pelanggaran atau dosa. Yesus mengatakan dalam Yohanes 9 ayat 3, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Desire of Ages halaman 471 mengatakan bahwa mereka tidak memahami pelajaran dari kitab Ayub yang menunjukkan bahwa penderitaan ditimbulkan oleh iblis, namun digunakan oleh Allah demi menunjukkan kemurahannya. Pelajaran yang kedua, ayat 4 katakan bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Pelajaran penting bagi kita adalah selama masih ada kesempatan, selama Allah masih mempercayakan kehidupan, kita harus terus melayani di dalam pekerjaan Allah. Yang ketiga, dalam Yohanes pasal 9 ayat 5, Yesus mengatakan bahwa selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Pelajarannya adalah bahwa selama Yesus hadir dalam kehidupan kita, maka kita pasti memiliki terang kehidupan yang menuntun jalan kehidupan kita. Yang keempat, mujizat terjadi hanya atas perkataan dan firman Allah. Andrews Study Bible halaman 1376 katakan bahwa air di dalam kolam Siloam hanya memiliki kuasa untuk menyembuhkan hanya pada perkataan Yesus. Kesembuhan terjadi saat Yesus berada jauh dari kolam Siloam, namun firman-Nya berkuasa sama seperti dengan kehadirannya pada waktu itu. Yang kelima, pelajaran berikut yaitu dari sumber yang sama adalah bahwa orang buta yang dapat melihat kembali itu bertumbuh dalam iman, sedangkan sebaliknya orang-orang Farisi bertumbuh dalam kebutaan mereka. Sungguh suatu ironi yang sangat dalam. Kemudian pelajaran lain dari kisah ini adalah bahwa orang buta itu oleh pertolongan ilahi telah dituntun untuk menjadi saksi bagi Kristus. Alfa Omega jilid 6 halaman 90 katakan, Tuhan Yesus mengetahui ujian berat yang sedang dialami oleh orang ini, dan ia mengaruniainya rahmat melalui ucapan sehingga ia menjadi saksi bagi Kristus. Dengan pertolongan ilahi, kita pun bisa menjadi saksi-saksi bagi Kristus. Yang selanjutnya dan merupakan pelajaran terakhir adalah melalui kisah ini, Yesus telah menunjukkan kuasa ilahi yang tidak dapat diingkari atau dipungkiri oleh musuh-musuhnya dan sekaligus menyatakan Dia sebagai Kristus atau Mesias. Nah sekarang, apakah ada orang yang menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan setelah tanda dan mujizat ini, khususnya dari kalangan para pemimpin agama? Kalau ada yang tidak percaya saat mujizat itu, apa latar belakangnya atau mengapa mereka tidak percaya?
Sejauh dalam konteks cerita tentang penyembuhan orang yang buta sejak lahir dalam Yohanes 9, tidak ada satupun di antara orang Farisi yang menjadi percaya kepada Yesus sebagai Mesias atau Kristus, walaupun mujizat itu tidak dapat mereka bantah dengan berbagai alibi mereka. Sebaliknya, orang buta yang awalnya tidak mengekspresikan iman kepada Yesus telah menjadi seorang yang percaya. Dalam Yohanes pasal 9 ayat 35b sampai 38, Yesus bertanya kepadanya, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang datang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan," lalu ia sujud menyembahnya. Alfa Omega Jilid 6 halaman 91 katakan, "Pertunjukan kuasa ilahi yang telah memberi orang yang tadinya buta penglihatan jasmani dan rohani telah membiarkan orang Farisi dalam kegelapan yang lebih gelap lagi." Latar belakang mereka tidak mau percaya adalah yang pertama, mereka dipenuhi dengan kebencian kepada Yesus. Alfa Omega Jilid 6 halaman 87 katakan bahwa orang Farisi sudah tentu takjub melihat kesembuhan itu, tetapi mereka malah dipenuhi dengan kebencian lebih dari biasanya karena mujizat itu telah diadakan Yesus pada hari Sabat. Mereka menuduh Yesus orang berdosa karena menurut anggapan mereka dia telah melanggar hari Sabat. Latar belakang yang kedua adalah kemunafikan mereka. Mereka menganggap diri benar, sementara orang lain berdosa termasuk Yesus. Mereka menuduh Yesus adalah orang yang berdosa karena menurut anggapan mereka dia telah melanggar hukum hari Sabat. Hal ini tercermin dari apa yang mereka sampaikan di Yohanes 9 ayat 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Serta ayat 40 bagian B dan 41. Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Tanya mereka. Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Pena Inspirasi katakan bahwa mereka tidak mau mengakui keperluan mereka dan mereka enggan datang kepada Kristus. Selanjutnya kita akan melihat tentang kebangkitan Lazarus. Mengapa Yesus menunda untuk datang melawat dan menyembuhkan Lazarus pada saat sakit? Kalau kita baca ceritanya, Yesus sengaja menunda untuk datang ke Lazarus meskipun mengetahui kondisinya yang sakit. Tujuannya bukan karena ketidakpedulian, melainkan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dan kita akan lihat ini di dalam pernyataan dari Gerald L. Borchert dalam The New American Commentary halaman 351. Dia katakan, "Manusia pada umumnya menafsirkan penundaan dalam memberikan pertolongan sebagai sesuatu yang kejam. Tetapi dia katakan ketika kita meninjau urutan waktu dalam kisah ini, sangat mungkin bahwa Lazarus telah meninggal pada saat Yesus menerima pesan tersebut. Pada saat Yesus sampai di kubur, teks mengatakan bahwa Lazarus telah meninggal selama 4 hari di dalam Yohanes 11 ayat 39. Mengingat penundaan selama 2 hari dan waktu yang dibutuhkan oleh utusan dan Yesus untuk melakukan perjalanan, bukan tidak mungkin orang sakit itu telah meninggal ketika utusan itu sedang dalam perjalanan. Jadi artinya Yesus tidak menunggu supaya Lazarus mati, tetapi Yesus tahu bahwa Lazarus memang telah mengalami kematian, tetapi kematian Lazarus ini akan menjadi kesempatan untuk menyatakan kemuliaannya bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Apakah dasar dan tujuan Yesus ketika dia membangkitkan Lazarus? Dasar dan tujuan Yesus membangkitkan Lazarus adalah untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Melalui kebangkitan Lazarus, Yesus membuktikan bahwa dia memiliki kuasa ilahi atas kehidupan dan kematian. Mujizat ini juga bertujuan untuk mengungkapkan identitasnya sebagai anak Allah dan sang pemberi kehidupan, sehingga orang-orang percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Mengapa dan apa pelajaran dari Yesus menangis saat melihat mayat Lazarus? Kembali lagi Wilson Parosky dalam Andrews Bible Commentary New Testament,
halaman 1444 mengungkapkan minimal ada 2 alasan mengapa Yesus menangis. Di sana dia katakan, bagaimanapun juga perasaannya begitu kuat sehingga ia tidak dapat menyembunyikannya. Ketika ia menanyakan tempat Lazarus dibangkitkan, ia mulai menangis. Sekali lagi ayat ini tidak menjelaskan alasannya, tetapi cukup masuk akal untuk menyimpulkan bahwa hal itu disebabkan oleh penderitaan manusia, baik di masa lalu, masa kini, dan masa depan yang panjang, yang mana adegan kesedihan ini hanyalah sebuah mikrokosmos. Artinya apa? Yesus melihat air mata dari saudara-saudara Lazarus ini menggambarkan penderitaan manusia, bagaimana kematian merenggut kebahagiaan orang yang dikasihi dari kehidupan mereka. Tetapi ada pandangan yang kedua. Mengingat ayat-ayat sebelumnya, air mata dari Kristus ini juga bisa menjadi tanda kesedihan yang mendalam, yang dimotivasi oleh ketidakpercayaan yang luar biasa dari orang-orang dan fakta bahwa beberapa di antara mereka merencanakan kematiannya sendiri. Alasan yang kedua, oleh karena Yesus sedih. Bahkan ketika melihat orang mati dibangkitkan sekalipun, ada di antara mereka yang setelah peristiwa ini segera pergi untuk merencanakan kematiannya sendiri. Dengan kata lain, mereka menolak bukti yang paling jelas dan tunduk kepada Dia sebagai anak Allah. Apa respon keluarga dan orang-orang setelah Lazarus dibangkitkan secara rohani? Minimal ada 2 respon mereka. Setelah Lazarus dibangkitkan, banyak orang yang menyaksikan mujizat tersebut menjadi percaya kepada Yesus, sesuai dengan Yohanes 11 ayat 45. Artinya, secara rohani, kebangkitan Lazarus memperkuat iman para murid dan mereka yang hadir pada waktu itu. Karena mujizat ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar memiliki kuasa atas kematian dan Dia adalah anak Allah. Tetapi ada juga respon yang kedua. Beberapa orang tetap menolak untuk percaya dan justru berencana untuk membunuh Yesus meskipun mereka menyaksikan bukti nyata kuasanya. Ellen White dalam The Desire of Ages halaman 537 mengomentari orang-orang ini. Dia katakan, banyak orang yang menyaksikan kebangkitan Lazarus menjadi percaya kepada Yesus. Itu adalah kelompok yang pertama. Tetapi kebencian para imam terhadapnya semakin menjadi-jadi. Orang mati telah dibangkitkan di tengah terang siang hari dan di hadapan banyak orang yang menyaksikannya. Tidak ada akal sehat yang dapat menjelaskan bukti-bukti seperti itu. Dan karena alasan inilah permusuhan para imam semakin menjadi-jadi. Mereka lebih dari sebelumnya bertekad untuk menghentikan pekerjaan Kristus. Amat disayangkan, ada yang dikuatkan, tetapi ada yang semakin dikeraskan di dalam hatinya dan membuat rencana untuk membunuh Kristus. Dengan demikian mereka telah menolak rahmat yang Dia tawarkan kepada mereka. Baik, kita tiba pada pendalaman. Khususnya tentang Yesus yang dapat menyembuhkan dan membangkitkan dengan perkataannya, dengan firman-Nya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana dengan saat ini? Apa dan bagaimana firman Tuhan sebagai perkataan Yesus dapat menyembuhkan dan bahkan membangkitkan kita? Nah, saudaraku yang terkasih, firman Allah yang merupakan manifestasi dari Kristus memiliki kekuatan untuk menyembuhkan bahkan membangkitkan kita. Nah, Yesus melalui firman-Nya menyembuhkan penyakit, mengusir setan, meredakan laut, membangkitkan orang mati. Ini menunjukkan bahwa firman Allah memiliki kekuatan untuk menyembuhkan kita, baik secara fisik maupun rohani, dan juga membangkitkan kita dari kematian rohani ke kehidupan di dalam Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih, meskipun Yesus tidak lagi hadir secara fisik di atas dunia ini, tetapi firman-Nya tetap ada dan tetap memiliki kekuatan yang sama. Ellen G. White menjelaskan bahwa ketika kehadiran fisiknya telah ditarik,
firman itu tetap menjadi sumber kekuatan bagi kita. Dan ini berarti bahwa firman Allah sebagai perkataan Yesus masih dapat menyembuhkan dan bahkan membangkitkan kita hari ini, baik secara fisik dan juga rohani. Nah saudara, kemudian kalau begitu apa manfaat dari firman Allah yang kita rasakan secara rohani dan juga non-rohani pada saat ini? Mari kita lihat secara rohani. Nah secara rohani, firman Allah ini adalah sumber kehidupan kita. Sama seperti makanan yang akan mempertahankan kehidupan fisik kita, demikian juga firman Tuhan itu mempertahankan kehidupan rohani kita agar tetap kuat. Nah, dengan mempelajari dan merenungkan firman Allah, kita dapat memahami kehendak rencana Allah bagi kehidupan kita. Dan kita juga akan diberikan petunjuk, bahkan kekuatan, penghiburan pada saat kita menghadapi segala masalah, segala tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana dengan non-rohani? Apa manfaat firman ini secara non-rohani? Nah, saudara, firman Allah memiliki manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari kita. Prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam firman Allah itu dapat membantu kita dalam berbagai aspek kehidupan kita. Seperti contohnya dalam berinteraksi dengan sesama, membuat keputusan, menghadapi tantangan, dan masih banyak hal-hal lainnya. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, bagaimanakah kita bisa merasakan atau menerima tanda dan mujizat saat ini? Sekali lagi perlu kita sadari bahwa pena inspirasi dan juga Bible komentari kita menegaskan bahwa mujizat terbesar adalah pertobatan dalam satu perubahan hidup. Jadi yang pertama harus kita lakukan untuk bisa merasakan dan menerima mujizat adalah pertobatan hidup yang diawali dengan percaya. Menerima kasih karunia-Nya untuk pembenaran dan pengudusan jiwa melalui iman kepada Kristus. Desire of Ages halaman 366 katakan bahwa Kristus tidak pernah melakukan mujizat kecuali untuk memenuhi kebutuhan yang sesungguhnya. Nah, Seventh Day Adventist Bible Commentary halaman 209 mengungkapkan beberapa hal yang perlu kita upayakan untuk menerima atau mengalami mujizat Allah. Yang pertama, perlunya kesadaran bahwa kebutuhan mereka berada di luar hikmat dan kemampuan manusia untuk memenuhinya. Yang kedua, perlu adanya ketergantungan yang penuh pada kuasa Allah. Maka mujizat akan terjadi. Yang ketiga, diperlukan totalitas iman, yakni bahwa Tuhan dapat dan akan menyatakan mujizat sesuai dengan kebutuhan dan urgensi kita pada waktu itu. Yang selanjutnya, perlu adanya keinginan dan kerinduan yang mendalam dan sungguh-sungguh dalam menyatakan iman, baik dalam kesiapan hati juga pikiran, untuk bertindak selaras dengan apapun yang Tuhan inginkan. Dan yang terakhir, harus ada kerelaan hati untuk menerima jawaban surga dan bersedia menjadi saksi akan kasih dan kuasa Allah. Nah, sekarang bagaimana kita bisa tahu ini tanda dan mujizat ilahi atau bukan? Karena banyak sekarang penyembuhan dan tindakan mujizat yang dilakukan oleh manusia. Prinsip yang tidak pernah boleh kita lupakan adalah bahwa mujizat termasuk penyembuhan bukanlah sesuatu yang diperjualbelikan atau harus dipertontonkan mengatasnamakan Kristus atau gerejanya. Karena Alkitab telah memperingatkan kita dalam 2 Korintus 11 ayat 14 bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kemudian dalam Wahyu 16 mengamarkan umat Allah untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat sebagai manifestasi kuasa setan. Yesus juga sendiri memberi amaran tentang Mesias, guru-guru dan nabi-nabi palsu yang akan datang dan membuat pekerjaan penipuan. Yang berikutnya adalah setiap mujizat dan juga pelaku mujizat harus diuji keabsahannya dengan firman Allah. Dengan maraknya tanda dan mujizat penyembuhan di mana-mana, maka firman Allah adalah perisai yang ampuh untuk mana kita dapat membedakan apakah itu datang dari Allah atau bukan. Maranatha halaman 156 mengatakan, umat Allah diarahkan kepada kitab suci sebagai pelindung mereka dari pengaruh guru-guru palsu dan kuasa roh-roh kegelapan yang menyesatkan. Begitu dekatnya kemiripan antara yang palsu dan yang asli sehingga tidak mungkin untuk membedakannya kecuali dengan kitab suci atau Alkitab. Dengan kesaksian mereka, setiap pernyataan dan setiap mujizat harus diuji. Revival and Beyond halaman 47 dan 48 katakan bahwa iman kepada firman Allah yang dipelajari dengan penuh doa dan diterapkan secara praktis
akan menjadi perisai kita dari kuasa iblis dan akan membawa kita menjadi pemenang oleh darah Kristus. Bible komentari kita mengatakan bahwa God never works contrary to himself or to his word. Artinya segala tanda ajaib dan mujizat haruslah sesuai dengan apa yang dikatakan atau tertulis di dalam firman Tuhan. Nah, sekarang apa yang kita harus lakukan jika kita belum terima tanda mujizat ilahi? Sadarilah saudaraku bahwa hidup ini pun adalah mujizat dari Allah. Dengan demikian kita akan lebih bersyukur bahwa kita hidup dalam anugerah Allah yang merupakan mujizat melalui Yesus Kristus. Kalaupun kita merasa kita belum menerima tanda dan mujizat ilahi, Yesaya 55 ayat 6 dan 7 katakan, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Saudaraku, carilah Tuhan dan percayalah kepadanya melalui janji-janji di dalam firman-Nya, sebab Dialah Allah yang tidak pernah gagal atau lalai memenuhi segala janjinya bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, sebab Engkau sungguh baik, Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Di dalam kami mempelajari firman-Mu, Engkau menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, menerangi pikiran kami, sehingga kami boleh datang kepada pengertian yang benar. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang sama akan menanamkan firman dan kebenaran yang telah kami diskusikan dan pelajari di dalam hati dan pikiran kami, supaya boleh berbuah, dan kami boleh mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan. Berkatilah kami semua dan ampunilah kami dari dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.